Sang Rasul Suci Andreas seri 2. Kemudian Sang Suci Andreas menghabiskan sepanjang malam untuk mengajar orang banyak. Pada pagi harinya Egetes Antipater duduk sendirian di tahtanya dan mengirim orang untuk menghadapkan Sang Suci Andreas kepadanya dan berkata, "Apakah engkau telah memutuskan untuk meninggalkan kebodohan ini dan berhenti memberitakan Kristus sehingga engkau bisa berbagi kebahagiaan kita di kehidupan ini? Adalah kegilaan besar untuk dengan sukarela menuju siksaan dan api." Tetapi Sang Suci menjawab, "Aku lebih memilih berbagi kebahagiaan jika kamu mau percaya pada Kristus dan menolak berhala-berhala. Karena Kristus telah mengirimku ke tanah ini, di mana aku telah memperoleh banyak orang baginya." Egetes berkata, "Aku akan memaksamu untuk mempersembahkan kurban supaya mereka yang telah kamu tipu meninggalkan kesia-siaan pengajaranmu dan memberikan kurban persembahan yang menyenangkan para dewa, sehingga tidak ada kota di Akaya di mana orang meninggalkan kuil-kuil para dewa. Karenanya sekarang diperlukan untuk mengembalikan kehormatan bagi para dewa itu melaluimu, sehingga dewa-dewa yang telah marah karenamu bisa ditenangkan kembali, dan kamu boleh tinggal bersama kami dalam kasih persaudaraan. Dan jika tidak, maka untuk penghinaan yang telah dilakukan bagi dewa-dewa itu, kamu akan dijadikan subjek dari berbagai macam siksaan, lalu akan digantung di kayu salib sebagaimana yang kamu muliakan." Untuk itu Sang Suci Andreas menjawab, "Dengarkan, hai keturunan maut yang akan dihukum dalam siksaan kekal. Dengarkan aku, hamba Tuhan, Rasul dari Yesus Kristus. Sampai saat ini aku telah berbicara denganmu dengan lembut. Aku ingin mengajarimu tentang iman suci, agar kamu sebagai manusia cerdas dapat menerima kebenaran dan menolak berhala-berhala, dapat memuji Allah yang tinggal di surga. Tapi karena kamu bertahan tetap keras kepala dan menyangka aku takut kepada siksaanmu, maka rencanakanlah bagiku siksaan-siksaan yang paling mengerikan yang pernah kamu ketahui. Maka aku akan menjadi yang berkenan bagi rajaku. Siksaan-siksaan yang lebih menyakitkan akan aku tahankan baginya." Kemudian Egetes memerintahkan Sang Suci diseret keluar dan dipukuli. Dan ketika mereka yang memukulinya 3 kali sekaligus dan diganti 7 kali, Sang Suci ditolong berdiri dan dibawa ke hadapan hakim. Dan hakim berkata kepadanya, "Dengarkan aku, O Andreas, dan jangan tumpahkan darahmu dalam kesia-siaan. Namun bila kamu tidak taat padaku, aku akan menyalibkanmu di kayu salib." Sang Suci Andreas berkata, "Aku adalah seorang budak dari salib Sang Kristus, dan aku menginginkan kematian di atas sebuah salib. Engkau tidak akan dapat kabur dari siksaan jika setelah mencoba daya tahanku, engkau mau percaya kepada Kristus. Karena aku sangat bersedih atas kutukan bagimu melebihi penderitaan-penderitaanku ini. Penderitaanku akan berakhir dalam sehari, dan setidaknya dalam 2 hari. Tapi penderitaanmu tidak akan tiba pada ujung meskipun sudah ribuan tahun. Janganlah tambah siksaan-siksaan bagimu. Jangan kau nyalakan untuk dirimu sendiri,
suatu api abadi. Dengan sangat marah, Egetes memerintahkan sang suci Andreas disalibkan di kayu salib. Tangan dan kakinya diikat. Dia tidak ingin Andreas ditancapkan dengan paku agar tidak mati dalam waktu singkat. Pikirnya, dengan menggantung dengan ikatan maka akan membuatnya mengalami siksaan yang lebih berat. Ketika para pembantu sang tiran membawa dia ke tempat penyaliban, orang-orang berkumpul dan berteriak-teriak, "Dosa apakah yang orang benar dan sahabat Allah itu lakukan? Mengapa mereka membawanya untuk disalib?" Namun Andreas memohon kepada orang-orang itu untuk tidak menghalangi penderitaannya. Dan dia berjalan di tiang siksaannya dengan sukacita, sambil tidak berhenti menyampaikan pengajarannya. Ketika sampai di tempat penyaliban, dia memandang dari kejauhan tiang salib yang sudah dipersiapkan baginya. Dia berteriak dengan suara keras, "Hai salib yang telah disucikan oleh tubuh Kristus dan dihiasi oleh anggota-anggotanya bagaikan untayan mutiara, sampai saat Tuhan disalibkan padamu, engkau adalah suatu yang dibenci manusia. Namun kini engkau dikasihi manusia dan dipeluk dengan penuh kerinduan." Untuk para orang beriman yang mengetahui betapa kesukacitaan ada di dalammu, dan hadiah tersedia bagi yang bertahan atasmu. Dengan kegagahan dan sukacita aku datang padamu, terimalah aku dengan kegembiraan, karena aku murid dari Dia yang telah digantung padamu. Terimalah aku karena aku selalu mencintai dan ingin memelukmu, o salib yang berharga, yang menerima keindahan dan perhiasan mulia dari para anggota Tuhan. Keindahan yang telah lama diingini, sangat dicintai, yang telah kucari pada tiada henti. Ambillah aku dari antara manusia dan berikan aku pada gurumu melaluimu, agar dia yang menebusmu melaluimu berkenan menerimanya. Demikian dia berkata, lalu dia melepaskan pakaiannya dan menyerahkan kepada para penyiksa. Lalu mereka menaikkannya di atas salib, mengikat tangan dan kakinya dengan tali, dan demikianlah mereka menyalibkannya dengan kepala di bawah dan menggantungkannya. Di sekitar dia sangat banyak orang, kira-kira 2.000 orang jumlahnya, dan di antara mereka terdapat Stratokles, saudara laki-laki Egetes, yang berteriak bersama orang banyak, "Tidak adil membuat orang suci menderita demikian." Tetapi Andreas menguatkan mereka yang percaya kepada Kristus dan menasihati mereka untuk menahan penderitaan-penderitaan yang fana, mengajarkan bahwa tidak ada penyiksaan yang dapat dibandingkan dengan hadiah yang akan diterima melalui hal itu. Sudah itu orang-orang pergi ke rumah Egetes berteriak dan berkata, "Orang itu terhormat, orang suci, orang baik, bersifat baik, lembut dan sangat bijaksana. Seyogianya tidak menderita dan harus diturunkan dari salib, yang untuk penjahat ini sudah hari kedua berlalu. Dia masih di atas salib dan dia masih mengajarkan tentang kebenaran." Lalu Egetes karena takut kepada orang banyak pergi bersama mereka untuk menurunkan Andreas dari salib. Namun ketika Andreas melihat Egetes, berkatalah ia, "Untuk apa engkau datang ke sini, Egetes? Jika kamu mau percaya kepada Kristus, maka pintu kasih karunia akan terbuka bagimu, sebagaimana telah aku janjikan. Namun bila engkau datang hanya untuk menurunkan aku dari salib, aku tidak berharap untuk diturunkan dari salib hidup-hidup. Karena aku telah melihat Rajaku,
Aku telah menyembahnya, aku telah berdiri di hadapannya, namun aku menderita bagimu sebab neraka abadi telah disiapkan bagimu dan telah menunggumu. Uruslah dirimu sendiri selagi masih bisa. Keinginanlah untuk memulai, karena kamu hanya punya sedikit waktu untuk melakukannya. Ketika para pembantunya maju untuk melepaskan dia dari salib, mereka tidak dapat menyentuhnya dan banyak orang lainnya silih berganti mencoba untuk melepaskan ikatannya, namun juga tidak bisa. Karena tangan mereka menjadi kaku, lalu Sang Suci Andreas berteriak dengan suara yang sangat keras, "Oh Tuhan Yesus Sang Suci, Tuhan Yesus Kristus, jangan biarkan aku diturunkan dari tiang salib ini, di mana aku telah digantungkan untuk namamu. Tapi terimalah aku, oh Guruku, yang aku kasihi, yang aku kenal, yang kepadanya aku mengakui dosa-dosaku, yang ingin aku lihat, yang melaluimu aku telah menjadi aku sebagaimana saat ini. Oh Tuhan Yesus Kristus, terimalah rohku dalam kedamaian, karena saatnya telah tiba bagiku untuk pergi kepadamu. Menyaksikan hadiratmu yang dengan sungguh-sungguh ku inginkan. Terimalah aku, oh Guru yang baik, dan jangan izinkan aku diturunkan dari tiang salib sebelum engkau menerima rohku. Ketika dia mengucapkan kata-kata itu, suatu cahaya seperti kilat dari surga menerangi dia yang terlihat oleh semua orang dan menyilaukan sekitarnya, sehingga mata orang jahat tidak dapat melihat kepada dia. Cahaya surgawi ini berkilauan di sekelilingnya selama setengah jam, dan ketika cahaya itu pergi, Sang Rasul Suci telah menyerahkan rohnya dan pergi di tengah-tengah cahaya berkilauan untuk menghadap Tuhan. Maximilia, seorang wanita keturunan bangsawan yang berbudi luhur dan hidup suci, setelah Andreas telah pergi menghadap Tuhan, dia menurunkan tubuhnya itu dengan sangat hormat, melakukan pembasaman dengan minyak balsam yang mahal, lalu membaringkannya di makam yang dia sendiri buat dengan maksud untuk ditempati dirinya kelak. Egetes marah kepada orang banyak, berpikir bagaimana untuk melampiaskan dendam atas mereka dan menghukum mereka yang sudah terang-terangan menentangnya. Dan tentang Maximilia, dia ingin mengadukannya di hadapan kaisar. Tapi sementara dia merencanakan itu semua, setan masuk ke dalamnya dengan tiba-tiba dan menyiksanya. Egetes lalu mati di tengah-tengah kota itu. Ketika mereka memberitahukan kepada saudaranya Stratokles tentang hal ini, maka Stratokles memerintahkan agar dia dikubur. Tapi Stratokles sendiri tidak ingin mendapatkan apapun dari harta Egetes, katanya. Oh Tuhanku Yesus Kristus, yang jangan izinkan aku menyentuh apapun harta dari saudaraku, sehingga aku dicemarkan oleh dosanya karena mencintai harta milik kesia-siaan, sebab dia berani membunuh Sang Rasul Tuhan. Akan tetapi dia membagikan semua harta kekayaan saudaranya itu kepada orang tidak mampu dan para fakir miskin. Dan dengan uang yang sama dia membuat rumah untuk uskup dibangun di tempat di mana barang peninggalan Sang Suci berada. Pada waktunya tiba, dia beristirahat dengan tenang sebagai gembala yang baik dari jemaat yang terberkati. Demikian juga Maximilia memberikan emas-emasnya kepada orang-orang miskin, dan di suatu tempat terpisah dari Stratokles dia membangun 2 biara, satu untuk laki-laki dan satu untuk perempuan, dan telah menjalani hidup dengan baik dan menyenangkan Allah.
lalu dia juga pergi ke rumah di surga. Ya, ini terjadi pada hari terakhir bulan November di kota Patras di Akhaya, di mana dia sejak saat itu melalui doa-doa sang rasul banyak kebajikan dianugerahkan kepada orang banyak. Takut akan Allah ada pada semua orang dan tidak ada seorang pun yang tidak percaya kepada Allah dan juru selamat kita, yang bermaksud menyelamatkan semua orang dan membimbing mereka kepada pengetahuan akan kebenaran bagi Dia kemuliaan selama-lamanya. Amin. Ketika bertahun-tahun berlalu, peninggalan sang Rasul Andreas dipindahkan oleh martir Artemius ke Konstantinopel atas perintah dari sang Kaisar Suci Konstantin Agung, dan diabadikan bersama dengan milik penginjil suci Lukas dan sang suci Timotius, murid dari Rasul Suci Paulus, di dalam gereja para rasul yang paling bagus, di dalam meja altar penyembahan. Melalui doa-doa Rasulmu, O Kristus Tuhan, dirikanlah bagimu hamba-hamba orang percayamu dalam ortodoksi, dan selamatkanlah kami semua. Amin. Sebagai yang dipanggil pertama dari antara para rasul dan saudara dari pemimpin mereka, O Andreas, mohonkanlah dengan sangat kepada Tuhan atas segala sesuatu, agar damai dijaminkan kepada dunia dan kemurahan besar bagi jiwa kita. Kontakion Ton 2. Mari kita bersorak gembira bagi sang pemimpin suci yang mengatasnamakan keberanian, yaitu yang dipanggil pertama dari para murid sang juru selamat dan sanak Petrus, karena sebagaimana dulu kala dia telah memanggilnya, maka kini dia memanggil kita. Marilah kita telah temukan dia yang kita cari. Megalinarion. Dari satuan panduan suaranya, Tuhan, Engkaulah yang pertama, oh yang terberkati, dipanggil untuk mengikut Dia bersama saudara sucimu, O Andreas. Engkau ditinggalkan semuanya untuk menguburkan Kristus kepada semua bangsa, agar semua dapat memuliakan namanya. Amin. Demikian pembacaan dari Kisah Jana Suci Andreas, murid pertama Sang Kristus. Amin. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Kudus. Amin.